Oke, baik, akan saya lanjutkan. Nah, yang tadi kan eh, kita harus menambahkan lagi ya dua kolom, yaitu kolom X kali Y dan juga kolom X kuadrat. Nah, untuk X kali Y ini adalah perkalian dari setiap X dan Y untuk setiap tahun atau untuk masing-masing tahun. Dan setelah itu hasilnya akan dijumlahkan keseluruhan. Atau dalam hal ini adalah sigma dari X kali Y. Nah, untuk X kali Y ini itu sama dengan, ini yang pertama ya, untuk tahun 2004 X kali Y. Kemudian tinggal ditarik saja sampai ke bawah, lalu hasilnya tuh dijumlahkan menggunakan formula sum. Oke, nah setelah itu kita akan menghitung juga untuk nilai dari X kuadrat untuk setiap tahunnya. Maka ini sama dengan X pangkat 2. Lalu tinggal ditarik aja sampai ke bawah. Terus hasilnya untuk setiap tahun itu dijumlahkan keseluruhan menjadi sigma dari X kuadrat. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita mencari nilai A dan B saja, karena di sini kita sudah memperoleh nilai dari sigma Y, sigma X kali Y, sigma X kuadrat. Dan untuk nilai A dan B perlu diingat bahwa untuk menghitung nilai A, cara simpelnya atau cara sederhananya itu adalah sama dengan sigma Y bagi N. Ini sama dengan sigma Y, yaitu 542 bagi N. Nah, untuk N atau banyaknya data di sini karena ada 14 tahun, maka N-nya adalah 14, kayak gitu. Oke, kemudian enter. Nah, otomatis A-nya tuh bernilai 38,71. Kemudian yang B itu untuk rumus yang simple itu diperoleh dengan cara menghitung sigma X kali Y bagi dengan sigma X kuadrat. Berarti sama dengan sigma X kali Y bagi dengan sigma dari X kuadrat. Enter. Nah, jadi kita sudah peroleh A dan B, yaitu A-nya sama dengan 38,714 dan B-nya sama dengan 5,1033. Nah, ini kita bisa langsung saja untuk masukkan ke persamaan tren linearnya, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Nah, A-nya ini 38,71 dan B-nya 5,103. Kemudian kalau kita sudah punya persamaan garis trennya, otomatis kita dapat melakukan peramalan terhadap tahun-tahun yang akan datang, yaitu di sini saya milihnya adalah tahun 2018 sampai 2020. Nah, sebelum kita menghitung hasil penjualan nantinya yang akan kita ramalkan, kita juga harus menyiapkan X untuk setiap tahun yang akan kita hitung hasil peramalannya, yaitu untuk X-nya yaitu kita harus lihat. Nah, untuk yang sebelumnya di tahun 2017 X-nya adalah 6,5. Otomatis untuk tahun 2018 X-nya adalah 7,5, harus plus 1 ya dari X yang sebelumnya. Jadi untuk 2018 X-nya 7,5, 2019 8,5, dan 2020 9,5. Setelah kita sudah munculkan X, langkah selanjutnya adalah kita menghitung hasil peramalan menggunakan persamaan tren linear kita. Berarti sama dengan A tambah B kali X. Nah, ini saya gunakan dolar saja supaya ketika ditarik dia tidak bergerak. Oke, tambah buka kurung B, ini pakai dolar lagi supaya B-nya tidak bergerak, kali X. Nah, X yang ini tutup kurung, enter. Ini tinggal ditarik sampai ke bawah. Nah, otomatis dapat dilihat bahwa hasil peramalan di tahun 2018 penjualan komputer, misalkan ya, penjualan komputer adalah 77 buah unit. Kemudian di tahun 2019 penjualan komputer itu mengalami peningkatan sehingga menjadi 82 buah komputer. Dan juga di tahun
penjualan komputer mengalami peningkatan juga menjadi 87 buah komputer. Oke, itu tadi untuk cara menghitung dan mencari moving average dan juga least square method di Excel. Nah, kita akan lanjut untuk menghitungnya atau mencarinya di SPSS. Oke. Oke. Nah, ini tinggal misalkan saya akan gunakan data yang sama ya untuk menghitungnya. Supaya kita bisa uji apakah hasilnya sama atau tidak. Ini tinggal saya copy dulu datanya. Tinggal di paste. Oke. Lalu saya copy lagi nih untuk yang nilai X-nya karena saya juga akan lakukan perhitungan least square di SPSS. Ini saya copy juga. Ini tinggal di paste. Oke, ini hapus nolnya. Oke. Nah, ini tinggal kita klik variabel view lalu ganti namanya nih. Ini misalkan tahun. Ini tidak perlu ada desimalnya. Terus penjualan. Tidak perlu lagi ada desimalnya. Nah, ini untuk measure-nya itu tetap adalah scale ya. Kemudian ini untuk X-nya atau periodenya saya simbolkan dengan X. Nah, ini satu digit aja di belakang koma. Oke. Kalau sudah seperti ini langsung saja kita lakukan smoothing ya menggunakan moving average. Oke. Ini langkah pertama lah kalian bisa pilih transform, pilih create time series, masukkan variabel Y atau penjualan ini, atau nanti kalau kalian punya yang lain sebagainya misalkan data produksi dan lain sebagainya itu bisa kalian masukkan ke kotak variabel. Lalu fungsinya kalian pilih centered moving average. Kemudian oke. Nah, ini sebentar untuk center moving average saya lupa untuk span-nya ini. Karena kita mau rata-rata bergeraknya di untuk 3 tahun, maka ini adalah sama dengan 3. Oke. Lalu pilih oke. Ingat ya, misalkan kalau kalian gantinya di span, misalkan saya ganti span-nya 4. Nah, jangan lupa untuk mengklik change ya, harus itu diwajibkan. Kalau tidak nanti hasilnya error kayak gitu. Nah, ini kan saya pilih 3 saja. Ntar ini saya pilih 3, change, lalu pilih, ingat ya, center moving average, pilih oke. Nah, ini hasilnya nih untuk outputnya. Jadi untuk first atau startnya tuh ada di baris kedua dan berakhir dengan baris ke-13 gitu. Ini ya, start dengan baris 2, berakhir di baris 13. Oke, nih. Jadi dia punya hasilnya tuh sama ya, atau perhitungannya tuh sama dengan yang di Excel kayak gitu. Yang penting X-nya juga sama. Jangan menggunakan X yang berbeda. Oke, itu tadi untuk perhitungan moving average ya. Nah, X ini ini digunakan itu untuk metode least square. Jadi untuk moving average itu dia tidak melihat X, tapi dia hanya melihat variabel Y-nya atau datanya ini.